Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Miss Incognito? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 10 ya. Di tengah-tengah rasa patah hati dan kesepian yang mendalam, Byung-nae menghampiri, menemani dan menghibur Yong-ran. Namun keesokan paginya, polisi tiba-tiba mendatangi rumah ketua Ga untuk menangkap dan membawa Yong-ran ke kantor polisi. Tentu hal ini membuat semua orang terkejut. Byung-nae pun segera menelpon Lee-don, tapi ponsel Lee-don tidak aktif. Ternyata, Lee-don lagi-lagi diikat dan disekap oleh para preman. Pasti ini adalah suruhannya Sun-young. Untungnya, dengan tekad yang kuat, Lee-don berhasil melepaskan diri dari ikatan. Dia segera mengaktifkan ponselnya, lalu mendapati banyak pesan dari Byung-nae yang memberitahunya tentang Yong-ran. Karena nggak ada pilihan lain, Lee-don akhirnya memberanikan diri untuk lompat dari gedung lantai 2 tempat dia disekap. Lee-don segera mengendarai mobilnya dan pergi dari sana untuk menemui Yong-ran di kantor polisi. Sementara itu, Yong-ran serta Gyobong dipertemukan dalam satu ruang interogasi. Gyobong terus-menerus menyalahkan Yong-ran di depan polisi, tapi Yong-ran tetap teguh. Dia nggak membiarkan apapun mempengaruhinya. Yong-ran bahkan mengkonfrontasi Gyobong, sambil menyerahkan bukti rekaman suara yang berisi pengakuan Nyonya Kim terhadap temannya, di mana Nyonya Kim menyuruh Gyobong untuk menjebak Yong-ran. Setelah polisi menerima dan mendengarkan rekaman itu, Yong-ran pun bisa meninggalkan kantor polisi. Dia segera dijemput oleh Lee-don, dan dalam perjalanan, Lee-don memberitahu Yong-ran kalau Nyonya Kim sudah kabur ke Filipina. Meskipun Nyonya Kim nggak ada di Korea, tapi minimal mereka tahu di mana keberadaannya. Sementara Sun-woo, dia merasa terdesak dan tak punya jalan keluar. Bertanya-tanya apakah ia harus menemui Yong-ran dan menyerahkan bukti yang dia miliki atau tidak. Di tempat lain, Dong-min kembali melihat foto lukisan yang diambilnya dari rumah Hose. Foto itu berasal dari Museum G. Ketika Dong-min mencari informasi di internet mengenai Museum G, Dong-min akhirnya menemukan adanya hubungan antara Sun-young dengan Hose, di mana Museum G itu berada di bawah naungan Sun-young. Dan Sun-young pernah melakukan kegiatan sosial saat dulu Hose di penjara. Sedangkan Yong-ran, dia menemui teman dari ibunya. Ternyata wanita itu yang merekam pembicaraan dengan ibu Yong-ran dan mengirimkan rekamannya kepada Yong-ran agar Yong-ran dapat membela diri di kantor polisi tadi. Setelah itu, Lee-don dan Yong-ran kembali ke rumah. Kemudian mereka segera mendapatkan telepon dari Sun-woo. Sun-woo bertekad untuk memberikan bukti yang dimilikinya. Dengan syarat, Yong-ran harus memberikannya 10 miliar won, lalu mengajaknya bertemu malam ini di sebuah pelabuhan. Sore itu, Dong-min mendatangi Museum G. Tapi museum itu kosong dan sepi. Dan karena terlihat mencurigakan, Dong-min diam-diam memeriksa ke dalam museum. Ketika itulah Dong-min melihat Hose memasuki sebuah ruangan. Ternyata Hose menemui Sun-young, dan kali ini Sun-young memberikan sebuah foto lukisan lagi kepada Hose, menyuruhnya untuk menghabisi nyawa Sun-woo. Setelah Hose pergi meninggalkan museum, Dong-min pun segera mengikutinya. Malam itu, Yong-ran serta Lee-don akhirnya sampai di pelabuhan. Tapi Yong-ran memutuskan untuk menemui Sun-woo sendirian, sementara Lee-don menunggunya di mobil. Ketika Yong-ran sudah pergi, Lee-don mendapatkan telepon dari Dong-min yang memberitahunya tentang tingkah aneh Hose. Karena dari tadi kan Dong-min memang mengikuti Hose. Dong-min dan Lee-don akhirnya menyadari kalau mereka berdua ada di lokasi yang sama, yang berarti sesuatu akan terjadi di pelabuhan. Kembali ke Yong-ran. Akhirnya, Yong-ran serta Sun-woo pun bertemu. Namun ketika mereka sedang bertukar barang, Sun-woo dari belakang ditembak oleh Hose, yang membuat Sun-woo segera ambruk di tempat. Tentu Yong-ran sangat terkejut melihat hal ini. Dia segera bersembunyi, lalu menyiapkan senjatanya. Untung aja, Yong-ran berhasil menembak lengan Hose, yang membuat Hose terjatuh. Mereka berdua pun terlibat perkelahian, tapi Yong-ran berhasil memimpin pertarungan. Dia menodongkan senjata ke kepala Hose dan menuntut Hose mengatakan siapa yang menyuruhnya. Tapi Hose malah menarik pelatuk dari senjata yang ditodongkan ke kepalanya untuk menghabisi nyawanya sendiri. Ketika semua ini sudah terjadi, Lee-don serta Dong-min menghampiri Yong-ran, menanyakan apa yang telah terjadi. Yong-ran mengatakan yang sebenarnya, di mana Hose menembak Sun-woo dan Bundir. Tapi di saat yang sama, polisi mendatangi TKP. Lee-don segera mengetahui kalau semua ini adalah perangkap dari Sun-young. Jadi dia segera mengambil senjata yang Yong-ran pegang, menghapus jejak Yong-ran di senjata itu dan menaruhnya di tangan Hose. Namun masalahnya, mereka bertiga sudah terkepung. Karena itulah Dong-min mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yong-ran dan Lee-don. Sebenarnya, Yong-ran nggak mau meninggalkan Dong-min, tapi Lee-don meyakinkan Yong-ran. Karena kalau enggak, mereka bertiga bisa tertangkap, dan usaha Yong-ran selama ini akan sia-sia. Jadi mau nggak mau, Yong-ran pun terpaksa meninggalkan Dong-min. Sebelum pergi, Yong-ran memeluk Dong-min dan berjanji untuk membebaskannya. Setelah pulang ke rumah, Yong-ran menerima telepon dari Sun-young yang jelas-jelas memancing Yong-ran untuk menghampirinya.
jika Yongran ingin Dongmin selamat. Tentu saja Yongran terpancing dan segera mendatangi Sunyong. Saat melihat Sunyong, Yongran mengarahkan senjata ke kepala Sunyong. Tapi Sunyong malahan mengancam Yongran dengan mengatakan kalau besok artikel mengenai Dongmin yang menghabisi Hose akan keluar. Dan ketika itu Juwon pasti sedih karena sekarang ayahnya adalah seorang narapidana. Sunyong kemudian menyuruh Yongran untuk bundir aja, atau Yongran harus mengorbankan Dongmin dan Juwon. Yongran sangat frustasi dengan semua ini. Dia kembali ke rumah dengan frustasi, menyadari kalau dirinya terjebak dalam situasi gila yang gak pernah dia pikirkan sebelumnya. Di tengah-tengah rasa frustasinya, Yongran akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia meminta maaf kepada mendiang ketuaga, karena akhirnya Yongran menyerah juga. Tapi ketika Yongran mengarahkan senjata ke kepalanya untuk bundir, tiba-tiba ketuaga muncul dari ruangan CCTV dan menghentikan Yongran berbuat nekat. Tentu saja, Yongran terkejut melihat ketuaga yang masih hidup. Nggak usah Yongran, kita aja terkejut nggak sih? Mari saksikan 2 episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.